Shalom sahabat Ruang Kosong, sahabat Petra. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Deddy Kurniadi, pimpinan Panti Asuhan Vincentius Putra. Pada kesempatan ini, saya menggunakan ruang kosong ini dengan cara yang berbeda. Kalau biasanya kita langsung berhadapan dengan anak-anak, maka kali ini saya menggunakan virtual untuk mewawancarai salah seorang anak Panti Asuhan Vincentius Putra. Mengapa saya gunakan secara virtual? Karena dia atau anak ini sekarang tidak sedang di Panti Asuhan Vincentius Putra atau tidak sedang di Indonesia, namun sedang mengenyam pendidikan di Taiwan. Seperti apa jelasnya, maka kita akan saksikan dalam pembicaraan kita kali ini. Selamat pagi, Adriel. Iya, Pak. Akan diri dulu, Adriel, tanggal lahir, kapan, terus aslinya dari mana, Adriel, dan kapan mulai tinggal di Panti Asuhan? Jadi perkenalkan, nama saya Adriel. Saya lahir 5 April 2003. Saya pertama kali datang ke Panti Asuhan kelas 1 SMP. Terus sekarang saya lagi mengenyam pendidikan di Taiwan. Kenapa dulu Adriel masuk di Panti Asuhan? Waktu kelas 1 SMP gara-gara dulu tuh buat mengurangi beban mama dulu ekonomi. Jadi lebih gampang. Mengurangi beban. Terus bisa mandiri ya? Juga jadi di panti. Iya. Mama single parent? Iya. Mama single parent. Mama single parent ya. Adriel, waktu Adriel sekarang berarti usianya sudah 17 tahun. Adriel masuk panti umur 13. Sekitar 12. 12 tahun ya, 12 tahun ya, 13 tahun ya. Berarti sudah 5 tahunan ya paling enggak. Dan kapan Adriel mulai belajar di Taiwan? Semenjak mau naik SMA kelas 2. SMA kelas 1 naik kelas SMA 2, saya pindah ke Taiwan. Pindah ke Taiwan. Itu tahun 2019. 2019 ya, tahun lalu ya. Masih ingat tanggal berapa Adriel berangkat atau bulan apa Adriel berangkat ke Taiwan? Tanggal 13 bulan 7, Pak. Oh, tanggal 13 bulan 7 ya, masih ingat persis ya. Itu tanggal bersejarah buat Adriel ya. Tanggal bersejarah buat Adriel karena pertama kalinya Adriel ke luar negeri seorang diri. Iya, pertama kalinya. Dengan bahasa yang tidak Adriel ketahui dengan pasti ya. Adriel boleh sedikit cerita. Adriel boleh sedikit cerita pengalaman Adriel pertama kali Adriel masuk Panti Asuhan ya, dan juga pertama kali Adriel berangkat atau tinggal di Taiwan. Bagaimana perasaan Adriel? Wah, senang banget sih. Dari yang masuk pertama kali datang ke Taiwan sih, masuk panti waktu itu kan masih gugup, belum tahu apa-apa. Terus kan bingung kan, apalagi masih lulus kelas 6. Terus pertama kali ditinggal orang tua kan nggak ada sedih juga gitu. Sedih ya. Tapi kan jadi pas pertama kali di panti, ya kita mulai hidup yang baru. Terus jadi mandiri juga, tahu banyak hal, terus tahu teman juga. Terus diajarin yang lain supaya bisa hidup mandiri. Padahal kan awalnya kan kita nggak tahu apa-apa juga. Ada perasaan takut ya? Habis itu banyak kenal-kenalan sama teman. Banyak kenalan sama. Oh, ada dong. Dulu ada. Adriel kalau masuk sini dulu orangnya gede semua. Awalnya nangis masuk Panti Asuhan? Sempat nangis masuk Panti Asuhan? Enggak nangis ya, tapi cukup sedih ya? Enggak. Keingetan mama ya? Ya, sedih juga. Sedikit ya. Berapa lama Adriel mengatasi itu sehingga bisa move on dan jalan seperti biasa? Sebulan sih cukup sih. Sebulan. Soalnya teman-temannya juga baik kok. Teman-temannya juga baik-baik ya menurut Adriel.
Dan tadi Iya. Adriel juga sudah mengungkapkan ya belajar untuk lebih mandiri ya, lebih Iya. bisa menghargai hidup juga ya Adriel ya. Nah, pengalaman di Taiwan Betul. bagaimana? Pertama kali Adriel ke Taiwan itu seperti apa pengalaman? Naik satu tingkat nih Pak Tar. Pertama kali datang ke Taiwan sih lebih parah lagi Pak Tar. Soalnya Ah, sendiri, benar-benar gak ada siapa-siapa. benar-benar Naik gak ada pesawat siapa. pun sendiri. Saya belum pernah soalnya kan. Aha, Mau nunjukin lagi, terus mau ngomong sama pramugari atau apa kalau butuh apa-apa. Saya juga bingung. Terus paling ada kenalan. aha. Tapi begitu datang ke Taiwan, sama lah. Untuk kan di Panti kan udah pernah belajar mandiri, jadi nggak takut ngomong sama yang lain. Jadi coba-coba ngomong, terus kenalan Coba-coba. juga. Jadi jadi ada bekal saya dari Panti. Adriel waktu Gimana berangkat ke Pak? Taiwan sudah menguasai sedikit ya, sudah tahu sedikit bahasa Taiwan ya. Ya, sedikit-sedikit lah dengar bisa. Sempat belajar juga ya. Sempat Iya, belajar juga bahasa Taiwan ya. Waktu di Panti sempat kok. sempat belajar juga. Iya, sekitar 2 bulan lah. Sekitar 2 bulan. Nah, Adriel, dalam pengalaman hidup Adriel ya, baik waktu Adriel di Panti Asuhan Vincentius Putra maupun Adriel sekarang ada di Taiwan ya. Dalam hidup Adriel, pernahkah Adriel merasakan ada sesuatu yang kosong? Maksudnya, kenapa ya saya harus di sini, atau saya mau apa sih di sini, atau sesuatu yang Adriel rasakan, ya seandainya boleh mungkin ini tidak Adriel jalani. Pernah nggak Adriel merasakan? Pernah sih Pak, pasti ada setiap orang. Boleh cerita sedikit seperti apa yang nyatanya yang Adriel alami? Nah, dulu waktu pertama kali datang ke Panti pernah sih nanya-nanya, kenapa sih harus gini? Kok harus susah gitu? Terus apa? Kok gue sendiri gitu yang harus ngalamin gini? Sakit gitu? Kenapa gitu? Pernah sih Pak tanya. Cuman kan akhirnya sadar juga kan, kita dapat bekal di sini, jadi bisa maju terus ke depan. Betul-betul. Dan Adriel mengatasinya itu seperti apa? Saya tetap jalanin aja, terus cari maknanya. Kenapa nih? Kok begini? Kan ada apa di balik maknanya gitu. Kan jadi saya sadar dong. Saya bisa dapat bekal dari sini buat ke depannya. Jadi sekarang kan saya bisa di Taiwan, bisa sendiri, bisa mandiri. Kemana-mana pun bisa sendiri sekarang. Sekarang bisa sendiri, lebih mandiri ya, lebih banyak Iya. pengalaman ya. Adriel, sekolahnya sekolah apa sih di Taiwan? Nama sekolahnya apa? Dan sekarang Adriel di tingkat berapa ya? Mungkin sedikit boleh Adriel cerita tentang sekolah Adriel di Taiwan dan bagaimana Adriel bersekolah seperti itu ya. Boleh, silakan Adriel. Oh boleh. Jadi nama sekolah itu Kaoyan Kongsan. Itu sekolah vocational atau kalau di Indonesia biasanya panggilnya SMK ya. Aha, Dan saya ambil jurusan food and beverage, makanan minuman. Tapi tahun pertama saya fokusnya di minuman. Itu kayak belajar kopi, ngeracik minuman, kayak bartender lah, dan bartender. barista gitu. Aha, Iya. Terus sekarang saya lagi di tahun kedua ini. Tahun kedua itu kita lagi buat kue, tapi belum masuk. Soalnya sekarang lagi bulan kerjanya. oh ya, Jadi Adriel sistem ada sekolahnya sekolah, itu, ada bulan kerja. Itu apa tuh maksudnya tuh? Ada bulan sekolah, ada bulan kerja. ya. Jadi sistem sekolah Kaoyan Kongsan ini dia dibagi jadi 3 bulan 3 bulan. Satu semester itu ada 6 bulan, 3 bulan sekolah terus 3 bulan kerja. Karena kita Chinchausen anak overseas yang dari luar negeri, itu kan modal itu hanya dapatnya dari awal. Terus kan dari sini kan kita nggak ada modal lagi dong buat lanjutin 3 bulan ke depan sekolah. Jadi kita 3 bulan itu nyiapin uang dari kerja 3 bulan, setiap 3 bulan itu. Jadi bisa hidup ke depannya Pak. Berarti Adriel hanya diberi modal awal saja ya, dan selanjutnya Adriel Iya, hidup dengan gaya hidup sendiri. mengatur uang sendiri dengan cara bekerja 3 bulan sekolah, 3 bulan magang begitu ya Adriel ya. Nah, Iya. Adriel sudah kenaikan kelas? Sudah. Saya balik Bagaimana? sekolah ini saya naik kelas. Kapan itu kenaikan kelas? Kita nggak ada
Nggak ada. Di sini tuh kayak yang anak overseas itu nggak ada yang celebrationnya, nggak ada. Cuman Oh, gitu. langsung naik aja Batar. Langsung naik saja ya. Tapi rapot segala ada ya. Iya, Aha, bagus-bagus nilainya Adriel. tetap ada Batar. Aha. Kalau nilainya nggak cukup dong. Bagus dong Batar. Oke. Cukup dong. Apa nilai yang paling Adriel andalkan atau kemampuan yang paling Adriel andalkan saat ini? Bahasa Inggris sama minuman Batar. Bahasa Inggris Nilai dan praktek minuman. minuman. Sudah bisa bikin minuman apa Iya. saja, Adriel? Wah banyak Batar. Banyak ya. Banyak Batar. Kalau sebutnya banyak. Adriel, ini kan mungkin yang menonton juga ini Adriel betul di Taiwan atau di mana ini? Boleh sedikit kasih suasana yang sedang Adriel tempati sekarang. Adriel ini sedang ada di mana nih? Boleh. Ini lagi di 7-Eleven Indonesia ya. Saya pilih tempat ini soalnya lumayan sepi. Kalau di kamar saya masih gelap soalnya ada orang-orang yang lagi tidur juga. Ini di mana? Jadi ini saya kasih lihat tempatnya. 7-Eleven. 7-Eleven. Di daerah mana? Ini di daerah tempat saya kerja, namanya Chang'an. Chang'an. Nah ini suasananya tentu berbeda ya. Ya. Chang'an itu di wilayah mana, Adriel? Kalau boleh cerita di mananya Taiwan itu? Oh, Ibu kotanya ini di Taipei saya atau lagi di bukan? Taipei, ibu. Taipei ya? Iya di Taipei, ibu Di kota Taipei. Taiwan. Ibu kota Taiwan. Iya. Terus ini di bagian timurnya. Di bagian timurnya, oke. Adriel sekarang kerja di restoran? Iya, restoran. Di restoran. Apa nama restorannya, Adriel? Nama restorannya Lao Sichuan. Itu restoran hotpot. Yang waktu itu juga Adriel pernah bekerja atau beda tempat? Iya. Sama? Iya. Oh, sama Batar sama. Waktu itu Sama. Batar pernah makan. Ya, Iya. ya pemirsa, saya pernah mengunjungi Adriel di bulan Januari lalu, dan pada saat itu beliau juga sedang menjalani praktek atau magang di rumah makan, dan rupanya di rumah makan yang sama saat ini Adriel bekerja. Bagaimana jam kerja di sana, Adriel? Mulai siang ya? Kerjanya kayak shift orang besar. Iya, Shift jam 11.30. Terus, ya. Ya. Nah, jadi kerja jadi dari jam 11.30 sampai jam 3. Ya. Dan lanjut lagi malam lagi ya, Iya. sore ya. Adriel, Iya. mungkin orang juga nggak percaya nih, Adriel betulan di Taiwan atau bukan? Nah, sekarang Adriel coba tunjukkan ya. Adriel perkenalkan diri dengan bahasa Taiwan ya. Adriel perkenalkan diri, Adriel tinggal di mana saat ini, sekolah di mana, dan saat ini Adriel sedang melakukan apa di Taiwan ya. Cerita sedikit tentang diri Adriel. Ya, silakan Adriel. 你好，我叫贝海瑞，我来这里，我来台湾要寄工作跟学校，然后我来这边是要福建哦，然后这边是很好，都可以，然后这边我们都喜欢吃印尼的，udah Batak. Oke, baik. Bapak juga nggak tahu artinya ya, tapi terima kasih Adriel sudah menyampaikan. Pasti pemirsa ada yang tahu juga ya, penonton ruang kosong yang setia pasti juga ada yang memahami apa yang disampaikan oleh Adriel. Nah, Adriel, apa rencana Adriel selanjutnya? Cita-cita Adriel? Saya pengen kuliah di sini sih, Batak. Rencana mau kuliah di sini. Iya. Apa cita-cita Adriel? Jadi pengusaha, Batak. Jadi pengusaha. Masih blank pengusahanya, cuman saya pengen usaha buat. Iya, Oh, jadi buat pengusaha. usaha. Apa ada rencana untuk tinggal di Taiwan selamanya? Kurang yakin sih, Batar. Belum tahu juga Kurang ya. yakin, Batar. Ada harapan? Belum tahu. Oke, Adriel. Satu pertanyaan lagi. Apa harapan Adriel yang menurut Adriel belum Adriel capai atau belum kesampaian, tapi sebenarnya itu harapan Adriel
berbuat sesuatu atau mengharapkan? Eh, saya masih pengen ngebahagiain mama sih sebenarnya. Cuman masih emang agak jauh patar waktunya. Terus kita terpisah kan ya. Mungkin nanti pas balik ke Taiwan kelas 3 atau kelas 2 nanti. Saya lagi nabung juga soalnya. Lagi Tapi emang ngebahagiain mama sih belum. Tapi itu harapan terpendam dari Adril yang selalu Adril perjuangkan untuk saat ini ya. Iya. Iya. Yang terakhir, ada pesan-pesan untuk penonton Ruang Kosong ini? Pesan dari Adril untuk mungkin para donatur yang kebetulan menonton juga, dan siapapun mereka yang menonton Ruang Kosong ini. Silakan Adril. Buat penonton atau donatur, dukung terus ya panti asuhan. Terus kalau bisa bantuin anak-anak yang lain juga supaya bisa datang ke Taiwan. Jadi bisa ngejar mimpinya. Soalnya di sini tuh bagus banget pendidikannya. Terus jadi mereka bisa mencapai yang mereka inginkan juga. Makasih. Oke, terima kasih Adril. Ya, para sahabat Fitra yang terkasih, demikian bincang-bincang kita dengan Adril, salah seorang anak panti asuhan yang saat ini sedang belajar atau mengenyam pendidikan di Taiwan. Tidak ada kata yang mustahil bagi mereka yang mau selalu berjuang dan bekerja keras. Adril sudah membuktikan yang kecil, lulus SD, dia masuk panti asuhan dan baru menginjak usianya yang ke-16, ia harus berangkat seorang diri ke Taiwan dan mengenyam pendidikan di sana. Jatuh bangun tentu ia alami, duka-duka pasti ia rasakan, tetapi ia tetap bisa berjuang. Sukses Adril, berjuang terus dan semoga harapanmu membahagiakan dan menjadi kebanggaan Mama akan tercapai. Terima kasih Adril, Tuhan berkati. Kasih. Ya. Para sahabat Fitra yang terkasih, terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan Ruang Kosong di dalam channel YouTube kami. Teruslah saksikan dan banyak hal-hal baru mungkin yang bisa Anda dapatkan di channel YouTube kami untuk lebih mengenal lagi anak-anak dari Panti Asuhan Vincentius Putra. Jika Anda tergerak untuk berpartisipasi di dalam pembinaan dan pendidikan anak-anak ini, Anda bisa salurkan sumbangan Anda dengan menggunakan scan QR yang ada di dalam tampilan layar Anda ini, atau juga Anda bisa menggunakan nomor rekening yang ada di bawah sini ya. Anda bisa langsung foto saja sehingga lebih cepat dan mudah untuk Anda ingat. Terima kasih dan semoga bantuan Anda memampukan anak-anak untuk bisa menggapai masa depan mereka dan mereka bisa lebih mandiri lagi sehingga pada saatnya nanti mereka pun bisa menjadi duta-duta kasih bagi sesama mereka. Terima kasih.